Baik teman-teman sekalian, tiba kita di bagian kedua ya, obrolan atau bagian terakhir dengan Bapak Sudarsono atau kami di sini memanggil beliau dengan sebutan Babe Darsono ya. Beliau asli dari kelahiran Tosari dan warga Seruni, kelurahan Jarak Sari ya. Seruni maksudnya Jarak Sari, Kecamatan Wonosobo Kota, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Ini beliau orangnya ini. Kita lanjut ya. Kita sekarang fokus nih ngobrol soal profesi Babe sekarang. Bagi yang belum tahu, Babe ini sekarang jadi head chef Hibashi ya, kepala koki di sebuah rumah makan di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat. Beliau sudah bekerja di Hibachi ini selama 15 tahun. 15 tahun. Dari total beliau ada di Amerika kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Itu wow sekali 20 tahun itu. Baik, kita lanjutkan B. Babe bisa menjelaskan itu tadi hal-hal menarik menjadi Hibashi chef itu. Kata Babe pertama, gajinya bagus ya, ini nanti kita ulas nih. Yang kedua, bisa pekerjaannya relatif tidak sulit. Sulit dan mudah itu relatif ya, bagi yang belum menguasai mungkin sulit, tapi bagi yang sudah menguasai mungkin tidak terlalu sulit. Nanti saya juga akan cerita sedikit karena saya kan newcomer nih di Hibashi chef. Saya ini muridnya Babe ya. Muridnya Babe. Nanti saya cerita sedikit di ujung sesi ini. Kemudian yang ketiga, mengapa menarik? Karena bisa ketemu dengan banyak orang yang berbeda-beda. Baik itu mitra kerja ya Be ya. Mitra kerja ada yang dari Meksiko, Guatemala, ada yang dari Amerika sendiri, ada yang dari Filipina ya, dari banyak orang dengan aneka tradisi, aneka adat istiadat, karakter. Itu juga menarik ya Be ya. Selain juga pengunjungnya ya, customernya, konsumennya ini ya setiap hari berubah-ubah dengan karakternya. Ini ada 3 hal yang menarik. Babe bisa menjelaskan lebih detail. Yang pertama, soal gaji Be. Mungkin tidak harus sangat detail, tapi menurut Babe kok gaji menarik, seberapa gede sih? Kalau untuk gaji untuk pekerja di Amerika itu sebetulnya punya nilai standar ya. Nilai standarnya itu kan sebetulnya dihitung, semua pekerja di sini kan dihitung per jam. Nah dari per jam itu kan dikumpulkan kan, setiap minggu kumpul berapa jam, setiap 2 minggu berapa jam, sampai akhirnya total 1 bulan dapat berapa jam. Nah tinggal dihitung aja. Kalau di sini tuh standarnya untuk gaji ada upah minimum kan juga ada juga di sini. Itu ada upah minimum yang untuk tukang cuci berapa, untuk yang pembantu di dapur berapa, yang untuk tukang masak berapa, yang nanti kategori masak juga ada kategori 1, 2, 3. Oke. Babe pas pertama kali kerja di restoran ya, gaji pertama 1 bulan itu berapa? 1.100 pas di $1.100 ya, pas di restoran. Sebagai apa itu Be? Uang cuci. Cuci washer. Iya, Yang dicuci apa aja itu? Piring. Tapi kalau sini nyucinya kan bukan seperti manual. Iya, sudah ada alatnya ya. Pakai mesin, semuanya tinggal piring dimasukkan, nyuci sambil nyanyi-nyanyi bisa. Iya, sambil teman-teman muda sekalian, jangan lihat ujungnya saja, jangan lihat enaknya aja. Babe ini berkarir dari bawah nih. Yang pertama sebagai washer nih, mencuci dulu dengan gaji 1.100 per bulan. Tidak langsung enak, dari bawah. Kenapa? Setelah itu Be, setelah dari tukang cuci diangkat jadi tukang goreng. Jadi goreng aja. Khusus kalau kerja ke orang sini itu kan bagiannya masing-masing. Tukang goreng ya tukang goreng, tukang nyuci ya bagiannya nyuci, tukang motong sayur juga motong sayur. Itu tukang goreng
Naik nggak gajinya? Naik. Berapa? Itu 1.600. Oh lumayan, naik 500, jadi 1.100 sekarang 1.600 satu bulannya. Itu yang digoreng apa aja tuh? Ya ada udang, ayam, terus ada sayur, ada yang seperti sweet potato, ada brokoli, ada apa itu untuk sajian makanan pembuka. Itu kalau nyuci kan orang Indonesia rata-rata bisa lah nyuci ya. Benar. Kalau goreng itu memang Babe sebelumnya sudah pinter goreng atau belajar di situ? Ya sebenarnya semuanya kerjaan di sini tuh saya nol besar. Tukang nyuci pun di Indonesia kan belum pernah nyuci yang kapasitas sebanyak itu. Untuk materialnya dicuci kan juga bermacam-macam. Sendok juga ratusan sendok, piring juga ratusan piring, gelas juga ratusan, dan lain sebagainya. Itu kan bukan 1, 2, 3, itu pakai mesin. Itu satu restoran berapa orang yang nyuci kayak Babe itu? Kadang-kadang ada helpernya. Oh, jadi nggak sendirian ya? Nah, itu dibantu sama busboy yang membersihkan meja, nanti membantu ngangkut yang sudah bersih, ataupun biasanya ngangkut yang masih kotor yang di meja. Itu pas di negara bagian mana, Be? Pas sebagai tukang cuci itu? Di Illinois ya, dekatnya Chicago sana ya, Chicago sana. Terus dari itu kemudian jadi tukang goreng, Babe juga dari nol lagi? Dari nol lagi, berhubung pengalaman goreng, tukang cuci dan sebagainya kan di Indonesia ada bekal. Iya. Ya cuma goreng 1-2 item kan. Kalau di sini gorengnya kan banyak item. Sampai bisa 1 bak mandi itu kadang-kadang ya macam ayam, macam udang, macam ada cumi-cumi, ada apa itu kan penggorengannya itu kan juga khusus, tidak pakai wajan. Nah terus setelah dari tukang goreng jadi apa lagi? Pembantu dapur. Apa namanya? Motong-motong. Helper kitchen. Helper kitchen ya. Helper kitchen. Itu gajinya berapa, Bi? Itu sudah mulai naik lagi dari 16 sampai 22. 2.200. Sebentar ya. Mohon maaf, ini kan kita rekaman kekeluargaan, jadi ada suara masuk gitu ya. Oke, dari pertama tukang cuci 1.100, kemudian jadi goreng 1.600, naik jadi helper. Atau helper itu tugasnya apa, Bi? Ya motong, bantu kan. Kalau contohnya kalau di Japanese maupun Chinese food kan ada yang tukang masak, tapi masaknya masak di dapur. Kan ada yang membantu. Nah yang tukang masak itu kan cuma untuk mengolah masakan menjadikan yang siap saji. Tapi kalau yang pembantu itu kan menyiapkan segala sesuatu. Jadi menyajikan lah ya istilahnya, ini sudah potongan. Gitu. Itu gaji 2.200. Itu. Jadi pantesan sekarang itu Babe itu ya jelas kalau bersih pinter ya, cepet sekali bersihkannya. Saya saksinya ini. Goreng juga pinter. Babe hampir tiap hari itu masakin kita ya. Itu gorengnya juga pinter banget. Kemudian motong juga terampil banget, model apa potongan ini ada sejarahnya ternyata, Bi ya. Saya beruntung nih belajar langsung dari beliau, nggak harus mengalami itu dari tukang cuci apa langsung jadi muridnya. Waduh, beruntung sekali saya. Nah, lalu kemudian dari helper jadi apa lagi, Bi? Jadi helper, terusan saya hijrah yang mulai masak itu. Masak kipaci, tapi masaknya di dapur. Itu pakai kursus dulu apa langsung? Pakai kursus. Di mana, Bi, waktu itu? Di negara bagian mana?
Carolina. Oh, North Carolina. Ya, oke. Di sana kursus berapa lama? Kursus 3 minggu. 3 minggu diajari tentang hibachi, Dikenalin dan sebagainya. Kalau untuk dapur, penggorengan dan sebagainya kan sudah pinter lah ya. Sudah ada pakat. Ya. Sudah yang ada ke situ. pengalaman. Sudah expert lah ya. Tapi kalau yang untuk hibachi kan bener dari 2006 itu kan bener-bener merintis. Jadi ini Babe ini kan sudah punya keterampilan masak. Cuma di hibachi ini kan selain masak harus show. Lah mungkin show-nya itu yang Babe dalami ya di khususnya. Di samping kalau masak hibachi di depan tamu itu kan harusnya kita kan harus secara urut. Di samping harus urut, yang namanya tempat untuk masak itu tidak seperti wajan yang di Indonesia maupun di tempat-tempat yang lain. Habis masak harus bersih, habis masak yang lainnya juga harus bersih, sampai masak terakhir juga harus bersih. Jadi tidak sembarangan bisa masak dan menghasilkan masakan yang sempurna. Itu harus ada trik maupun cara. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu tentang hibachi, bisa melihat video kami ya, baik videonya Babe di channel ini Abdul Arif TV, atau video saya itu politisi Indonesia jadi hibachi chef di Amerika. Itu kayak gitu tuh, kira-kira hibachi tampilannya kayak gitu. Cuma kalau Babe ini sudah perfect ya, karena pengalamannya sudah lama. Kalau saya kan pemula. Yang saya upload itu pas awal-awal saya praktek, yang keringatnya sak jagung-jagung. Ya, jadi hibachi itu intinya kita masak di depan tamu, tapi ada urutannya, ada tata keramanya, ada attitude-nya. Kita bercanda dengan tamu itu happy, tapi sambil menikmati makanan yang lezat, kan gitu ya, biar intinya seperti itu. Tidak hanya itu, tapi kita datang posisi bersih, kita pergi juga posisi bersih. Itu yang membedakan hibachi dengan masakan-masakan yang lain. Nah, itu yang Babe kursus gitu. Nah, pertama kali kerja jadi hibachi chef di negara bagian mana, Be? Saya di South Carolina. South Carolina. Itu gaji berapa itu awal tuh? Itu sudah 3.000. Oh, naik. Ya, tadi 1.100, 1.600, 2.200, sekarang sudah 3.000 pertama kali. Nah, itu di North Carolina dengan perjuangan Babe yang tadi sudah itu berapa lama di sana? Di North Carolina sekitar 2 tahun. Bertahan 2 tahun di sana. 2 tahun. Nah, itu ada nggak pas awal-awal Babe praktek? Itu ada kejadian-kejadian lucu itu, karena kan awal kan masih adaptasi, masih sambil belajar, masih mencari style kan, masing-masing hibachi chef itu punya style beda-beda. Babe ada style, saya lagi mencari style, teman yang lain juga ada style. Itu ada hal lucu nggak di dalam awal-awal? Ada, itu kejadian hibachi chef itu sebenarnya juga gimana, saking kemauannya saya pengen cepat pinter, cepat, ibaratnya cepat bisa menghasilkan uang. Itu untuk saya pergi kursus itu kan 3 minggu belum selesai. Berhubung kan ngantri, yang mau belajar itu kan ngantri, yang di depan juga ngantri, yang di depan pun juga nunggu sambil cari kerjaan di luar. Sebelum dia dapat kerjaan di luar, dia belum keluar. Nah, sampai saya nunggu 3 minggu itu sebetulnya sudah tidak tahan. Pengen cepat kerja, bisa dan pengen kerja. Lah, akhirnya ada teman juga yang nawari kerjaan di South Carolina. Mau ndak kerja? Nah, gimana? Usah belajar aja belum selesai. Itu waktu itu sudah belajar di depan belum? Atau masih masak di belakang? Masih masak di belakang. Sama sekali belum pernah show di depan tamu. Terus. Udah, saya kan berangkat sama temen. Saya tawarin ke teman. Mau enggak, Mas? Yang sudah maju ke depan.
terus saya menyampaikan ke teman, wah saya belum berani, lah apalagi saya belum ke depan, belum melayani tamu. Tapi dengan niat ingsun, alhamdulillah saya jalani dengan semangat. Akhirnya saya datang ke sana, ke South Carolina, ketemu teman. Tapi saya janji, oke mas, saya datang, tapi saya harus dibantu 1 hari, dipelajari 1 hari. Saya tak ngelihat sampean cara masaknya. 1 hari benar, hari Rabu saya datang, hari Kamis saya ngelihat dia. Lah hari Jumat di sini kan yang namanya weekend kan rame. Sekali saya dapat tamu 7 orang. Masya Allah, saya 2 orang aja itu keringetnya. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, kalau di sini ada weekend, ada weekday. Weekday itu ya Senin sampai Kamis. Weekend itu ya Jumat, Sabtu, Minggu itu weekend. Itu ya full tamunya gitu loh. Babe ini nggak pernah show di depan, ya belajar di belakang. Begitu show melayani 12 tamu. 7 orang. 7 tamu itu menurut saya luar biasa. Terus ada kejadian menarik nggak di pas melayani itu? Ya alhamdulillah, namanya kita dia niat dan kita kemauannya tinggi, ya alhamdulillah tamu juga puas, tamu juga seneng. Jadi nggak ada insiden apa-apa nih pas pertama itu? Nggak ada, alhamdulillah. Ya Babe juga sudah bisa bercanda-bercanda. Yang namanya kita kan sudah ada bekal dari pabrik. Kita sering bercanda sama orang-orang Meksiko, orang Puerto Rico, orang Amerika sendiri. Jadinya kan untuk bergurau, berapa sudah biasa. Tapi ini lucu banget ya. Jadi kalau di tempat kita orang-orang manggilnya uncle, paman. Customer juga manggilnya uncle. Jadi customer banyak yang datang itu sudah request ke Babe, nggak mau dilayani yang lain, harus Babe, harus uncle. Ini fanatik karena punya fans khusus Babe. Nah, singkat cerita, Babe kan sampai di Louisiana. Sekarang gaji berapa Babe? Ya kalau gaji relatif, mau kerja 1 bulan penuh, gajinya lebih banyak. Kalau kerja yang reguler, juga ya cukup untuk biaya hidup maupun untuk rencana masa depan hari tua. Insya Allah ini mau menuju ke hari terakhir untuk tahun ini. Ya nanti kita bahas khusus itu yang soal rencana balik ke Indonesia. Nah ini Babe ini kan mengumpulkan uang nih selama 20 tahun, kemudian yang dibaci selama 15 tahun. Ini untuk apa aja di rumah nih Be? Uang itu dibelanjakan untuk konsumsi atau diinvestasikan atau ditaruh di mana itu uangnya? Ya kalau masalah uang kan kita juga namanya manusia hidup. Kita tidak memikirkan duniawi aja. Ya kita perlu sodako, kita perlu bantu pembangunan untuk masyarakat, tempat ibadah maupun tempat yang lain-lainnya. Dan kita sedikit juga untuk memikirkan untuk masa depan maupun hari tua. Dan yang lebih penting untuk peninggalan anak cucu nanti. Itu Babe investasinya di mana? Di pertanian, apa untuk beli properti atau untuk beli tanah atau apa? Ya kalau untuk rencana saya sebelumnya itu kan memang punya planning. Saya datang ke Amerika ini, saya harus mempunyai perlengkapan untuk sebuah usaha. Lah perlengkapan sebuah usaha itu antara lain ada tempat, tanah lah ya. Ada tanah, ada ibaratnya gudang, ada untuk tempat penjualan, ada untuk tempat produksi, ada untuk tempat yang ibaratnya yang lain-lain yang harus kita persiapkan. Termasuk semuanya. tempat tinggal ya? Tempat tinggal. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi sudah kalau menyimak dari yang season pertama, Babe ini datang ke Amerika ya, dulunya usaha kecil-kecilan, kemudian sangu juga pas-pasan.
alhamdulillah setelah 20 tahun bekerja sudah bisa menyisihkan. Selain kita tahu Babi juga rajin bersedekah, itu keluarga Seruni sama Jarak Sari tahu lah, orang Wonosobo yang kenal Babi tahu beliau dermawan, tapi juga rajin menabung, digunakan untuk beli tanah, kemudian untuk tempat yang kira-kira nantinya pada saat Babi pulang ada obsesi atau cita-cita Babi yang ingin direalisasikan, ya bangun restoran ya Bi ya, kemudian tempat tinggal yang nyaman, kemudian bisa ngomong cucu dengan santai gitu ya Bi ya, tapi juga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan kan gitu ya Bi ya. Ini Babi pernah cerita ke saya begitu gitu. Mudah-mudahan tercapai. Nah ini rencana pulang kapan Bi? Insya Allah kalau tidak ada halangan, pas nanti waktunya, timingnya, insya Allah dikasih kesehatan, dikasih kelancaran, insya Allah untuk akhir tahun ini. Akhir tahun 2022 berarti nanti akan genap 21 tahun ya Bi ya, kira-kira itu. Terus tadi udah disinggung sedikit nih, seandainya pulang, nah ini rencana-rencana Babi apa aja? Tadi kan baru secara global nih, rincinya kira-kira yang mau Babi kerjakan atau lakukan di Wonosobo setelah pulang tuh apa aja? Ya insya Allah kalau bisa nanti bisa merekrut saudara minimal, tetangga, maupun teman-teman yang mau ataupun yang ibaratnya yang untuk bisa berjuang bareng, bekerja ataupun mencari rezeki bareng-bareng. Bentuknya apa Bi? Dalam bayangan Babi? Ibaratnya nanti segala sesuatu, soalnya kalau saya itu dari dulu itu saya bekerja itu tidak pernah kerja sendiri. Saya pasti punya partner. Dan setelah kalau partner itu saya tanya maupun saya ibaratnya saya ajak cerita, kalau memang masuk ya udah laksanakan. Saya tak nunggu di belakang. Nah ini kan di sini, nah yang penting menguntungkan sama-sama jalan. Yang penting sama-sama menguntungkan. Ibaratnya contohnya lah. Oke. Kamu bisa beli sesuatu barang, bisa menjual enggak? Kalau kamu bisa beli, harus bisa jual. Gitu. Ya. Misalnya ada orang mengerjakan sesuatu kok kira-kira menguntungkan, ada modal sekian, dibelikan sesuatu, dijual lagi, ada untung kemudian dibagi kan, itu ada profit yang didapat. Ini sekarang Babi kan di restoran nih. Ada rencana nggak tuh usaha rumah makan atau restoran atau apapun di Wonosobo Pak? Ya insya Allah kalau namanya usaha, kalau saya kan sudah dari dulu. Kalau membuat suatu usaha, saya tuh sampai kadang-kadang bingung sendiri. Mana yang harus diselesaikan, mana yang harus ditunda, maupun mana yang harus di planning. Kalau pengennya saya itu udah pokoknya ada peluang laksanakan, ada peluang laksanakan. Yang akhirnya juga nanti kan toh akhirnya kan bisa membuahkan hasil. Yang penting yang bertanggung jawab ada dan benar-benar orang yang mau bekerja. Tapi keluarga putra berapa? 3. Semua sudah bekerja? Tiga-tiganya? Alhamdulillah sudah. Sudah ada rumah masing-masing? Alhamdulillah kalau rumah sih belum ada semuanya. Tapi sudah disiapkan. Kalau sudah diminta ya sudah siap semuanya. Alhamdulillah. Jadi berangkat prihatin, sekarang putra-putranya sudah mulai ditata nih. Kira-kira yang barep di mana, yang nomor 2 di mana, nomor 3 di mana gitu ya Bi ya. Oke. Sebelum ke sesi yang paling akhir, tadi kita kan ngobrolin soal citra pekerja Indonesia yang bagus di Amerika. Itu Babi bisa ceritakan seperti apa sih citra kita sebagai orang Indonesia di Amerika ini? Iya, sebetulnya kalau
orang Indonesia pada halayak ramai yang di sini itu mayoritas itu orang Indonesia itu sebetulnya berdedikasi tinggi. Di Amerika orang Indonesia berdedikasi tinggi. Soalnya yang namanya restoran Jepang yang ada di Amerika udah mayoritas itu dipegang sama orang Indonesia. Kenapa itu? Ya karena kalau orang Indonesia itu, kalau menurut saya maupun menurut penilaian dari bos-bos yang di sini itu, ya memang tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Kerja kerasnya. Bekerjanya giat. Tidak pernah ibaratnya menuntut sesuatu hal yang neko-neko, yang nggak neko-neko gitu. Oh, ya. Mayoritas dan profesional ya, profesional, cepat belajar, cepat profesional. Mayoritas orang Indonesia juga datangnya dari nol semuanya. Tuh. Jadi warga negara Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya di Indonesia, ya kita sama-sama tahu kita di Indonesia memang banyak kelebihan dan banyak kekurangan. Tetapi pada saat di Amerika kita tuh punya citra yang bagus loh. Kita dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, bekerja keras, dan kalau dipasarai sesuatu itu tuntas, profesional. Itu. Ada kejadian nggak Bi? Misalkan kita lebih dipilih dibandingkan dari negara-negara lain sebagai pekerja itu. Bapak punya pengalaman? Ya kalau kita dulu kan pernah ke suatu agensi. Agensi itu kan dia menerima pekerja. Agen penampung tenaga kerja lah ya. Lah waktu itu pada ngantri. Dari berbagai negara antri nih dari macam-macam negara. Tapi kalau yang namanya agensi itu kan saking apale sama manusia, oh ini dari negara mana, ini dari negara mana, dari negara mana, itu kan sudah hafal. Kalau ngelihat orang Indonesia, biarpun di urutan barisan yang belakang katakanlah, itu kadang-kadang dipanggil duluan. Indonesia. Oh, meskipun kita di urutan di belakang, dipanggil ke depan dulu. Indonesia. Karena mereka tahu kita pekerjaannya seperti tadi itu kualifikasinya masuk ya, Bu ya. Kualifikasi tinggi, semangatnya. Jadi orang sini bos-bos itu yang dicari orang Indonesia, yang diprioritaskan. Mayoritas kalau yang di Hapaji Chef itu malah kemungkinan pesen requestnya ke agensi itu mah minta katakanlah kalau bisa ada orang Indonesia. Jadi bos-bos itu menurut dugaan Babi dan insya Allah itu benar. Jadi ibarat saya bos nih mau pesen tenaga ke agen itu, tolong saya carikan orang Indonesia deh gitu. Saya butuh koki basi nih, tolong cari yang Indonesia, karena biasanya orang Indonesia bagus-bagus gitu ya. Itu hal yang patut kita syukuri teman-teman sekalian. Itu gimana cara merawat komitmen itu Bi agar tetap seperti itu? Ya itu tadi. Indonesia itu kalau udah di negara perantauan ternyata dedikasinya itu tinggi, semangatnya luar biasa, dan tidak pernah neko-neko. Ya kalaupun ada yang neko-neko nggak banyak lah kira-kira. Citranya tetap bagus. Baik, ini pertanyaan terakhir Be. Pertanyaan terakhir. Apa pesan Babe kepada saudara-saudara kita baik yang di Wonosobo maupun di Indonesia yang terpanggil untuk bekerja di Amerika? Pesan Babe apa ke mereka? Ya ini untuk pesan ke teman-teman kita yang masih di sini ataupun yang sudah pulang Indonesia, bahkan yang masih standby di Indonesia, yang masih berdomisili di Indonesia. Ibaratnya gini, rezeki apapun Allah sudah ngatur. Jangan patah menyerah, jangan putus asa. Yang penting semangat, berjuang, bekerja yang sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita kerja dengan sebenarnya, sebaiknya, rezeki akan mengikuti dengan sendirinya. Itu teman-teman sekalian pesannya, baik itu yang di Indonesia, ada di Amerika atau dimanapun kalian berada,
pesan dari Babe biar sukses itu, biar dapat hasil yang bagus ya, niatnya ditata, bekerja yang rajin, bertanggung jawab, yang giat gitu ya Be ya. Kalau di Indonesia bisa seperti itu, insya Allah juga sukses. Kalau di Amerika atau di negara lain, insya Allah ya sukses. Nah, bagi teman-teman yang pengen bekerja di sini lewat jalur yang tepat, kemudian persiapkan diri kalian. Mentalnya juga harus disiapkan, ya kan? Syukur belajar bahasa yang baik, biar di sini tidak nunak-nunuk kayak saya, grodal-gradul. Yang utama ya memang yang namanya kita mau kemana ya. Kita kan katakanlah mau ke suatu tempat. Ya. Kalau kita nggak ngerti bahasa kan kita yang mau pakai apa? Padahal kita kalau mau ke suatu tempat, kalau 1 jam 2 jam nggak apa-apa. Kita kan mau ibaratnya bertahun-tahun. Kita kan harus menguasai yang namanya bahasa. Harus ibaratnya nggak usah mahir lah. Tapi yang penting sambil jalan ya, sambil ada jalan bekal mesti, ya. ada bekal. Kalau nggak bisa English language, sekali lagi kita punya body language ya. Mau ya tunjuk-tunjuk gitu ya, mau ini ya nunjuk itu gitu. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa waktunya sudah habis. Baik season pertama maupun season kedua, banyak sekali hal yang tadi disampaikan Babe. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk warga Wonosobo, warga Indonesia atau siapapun yang menonton channel ini. Pesan moralnya adalah ya siapapun yang mau bekerja keras, insya Allah akan mendapat hasil yang setimpal, tahan uji, ulet, tidak mudah patah gitu ya. Kalau di Islam ya manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang setimpal. Terima kasih Babe atas waktunya ya, mudah-mudahan diberi umur panjang, diberi kesuksesan sampai nanti bisa ngomong anak cucu di tanah air. Demikian, terima kasih Babe. Teman-teman sekalian, begitu dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.